Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Om Santi Santi Om, salam sejahtera untuk semuanya ya teman-teman. Salam toleransi merdeka untuk Indonesia ya. Baiklah teman-teman, untuk kali ini karena pemilihan pilpres ya, itu identik dengan budaya Jawa ya. Mari kita coba-coba ramalkan ya, diramal secara acak, secara Jawanisasi ya. Ini bukan untuk apa ya, rasis atau tentang kesukuan, tidak ya, tidak ada maksud untuk itu. Karena saya orang Jawa, jadi saya hanya membacakan, barangkali dengan nama ini Anda bisa mendapat sesuatu pandangan tentang budaya Jawa ya, tentang nama-nama calon presiden. Pertama adalah Prabowo Subianto. Kalau Bapak Prabowo ini dikatakan di, di dalam pemanaan Jawa itu namanya pria tua namanya Prabowo. Nah, tadi pria yang dituakan atau yang dihormati itu namanya Prabowo. Jadi nama Prabowo ini adalah seorang pria yang dituakan atau dihormati ya. Itu Prabowo. Untuk yang kedua adalah Ganjar Pranowo ya. Ganjar adalah hadiah ya. Nah, hadiah atau kalau digabung, Ganjar Pranowo adalah dalam bahasa Indonesia adalah semoga beruntung, lucky man. Jadi bisa dikatakan laki-laki yang beruntung ya. Kalau Prabowo tadi itu orang yang dituakan atau orang yang dihormati. Yang kedua adalah Ganjar Pranowo atau laki-laki yang beruntung. Dan yang ketiga adalah Anies Baswedan, karena Baswedan itu dicari-cari tidak ada Jawanya ya, yang ada hanya Anies saja. Anies adalah bunga pintu atau bunga apa ya namanya, hiasan lah, bunga pintu. Kalau bahasa Jawanya bunga lawang ya, bunga lawang itu bunga pintu. Bunga pintu adalah tampak hiasan lah, hiasan sebuah rumah. Itu kelihatan baik atau buruk itu biasanya kita lihat dari pintunya ya. Begitu kalau nama Anies. Jadi bisa juga dikatakan pemanis atau muka ya, muka yang manis. Itu sesuai dengan wajah atau gestur dari Bapak Anies Baswedan. Selalu manis, selalu tersenyum. Terus kalau Pak Prabowo adalah orang yang dihormati, jadi kelihatan berwibawa ya, namanya Prabowo Subianto. Kalau Pak Ganjar adalah orang laki-laki yang beruntung. Jadi ketiga kategori capres ini masuk dalam wilayah calon presiden. Mantep banget. Tetapi ada tapinya ini teman-teman ya. Karena ibu kota Indonesia itu ada di Jawa. Jadi dari dahulu ya itu masih ada ikatan ya. Jadi aura Jawanisasi atau bukan untuk apa ya,
rasis tidak ya. Jadi karena ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia itu ada di Jawa, Jawa Barat ya khususnya ya, itu aura Jawa masih kental. Maka Bapak Presiden itu punya ide untuk memindah ibu kota di Kalimantan. IKN ibu kota Nusantara itu ditaruh di Kalimantan supaya tidak terjadi Jawa sentris. Jadi kalau ditaruh di tengah itu, nah demokrasi itu akan tumbuh dengan baik. Jadi nggak ada Jawa sentris, nggak ada dikit-dikit kok Jawa yang didahulukan. Nah itu karena presiden kita akan mencari supaya adil ya, ekonomi juga adil, rata. Nah, jadi semua lini, kalau orang-orang itu main sepak bola ya, semua lini itu terisi kuat semuanya ya. Ibarat orang main bola, itu bola ada di tengah, jadi semuanya bisa. Kalau bola ke sini, di sini bisa pakai bolanya, kalau ke sini juga bisa pakai ya, supaya tidak terkena virus Jawa sentris ya. Karena saya sendiri orang Jawa merasa nggak enak ya, dikit-dikit kok Jawa. Terus ada kata lain, apa presiden kalau nggak Jawa nggak boleh? Boleh, buktinya Bapak B.J. Habibie itu jadi presiden. Maka dari itu ibu kota di Jakarta kalau bisa itu presiden yang akan datang memindah ke IKN, ke Kalimantan, supaya demokrasi itu berjalan dengan baik dan semua berkesempatan ya, menjadi presiden, jadi menteri, jadi semuanya bisa. Jadi rata, demokrasi akan berjalan dengan rata dan adil. Sesuai dengan pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga adil dalam berdemokrasi, adil dalam ekonomi, adil dalam politik, semuanya bisa adil. Walaupun tidak ada sistem manusia yang sempurna kecuali sistem Tuhan ya. Memang Tuhan itu sistemnya is the best, tidak ada yang menandingi. Kalau sistem manusia tetaplah walaupun itu sebaik-baiknya masih ada kritikan, tidak ada yang sempurna teman-teman ya. Jadi kita maklumi saja sistem. Kalau kita memang merasa itu baik, maka kita lanjutkan. Dan untuk semoga ya, untuk yang meneruskan atau menjadi capres atau menjadi presiden yang akan datang, tetap melanjutkan kinerja dan memberi inovasi yang baru melalui perubahan-perubahan, inovasi yang baru. Yang lama yang baik dilanjutkan, begitu teman-teman ya. Mungkin saja cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sandi Sandi Om, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Jangan lupa 2024 pilih presidenmu dengan rasional, tidak emosional.